Halo, selamat pagi pemirsa. Senang rasanya hari ini bisa kembali menjumpai Anda di program Ayo Sehat. Dan hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang akan hadir, saya akan membahas seputar terapi musik, pemirsa. Nanti kita akan berbincang tentang apa dan bagaimana terapi musik itu, serta manfaatnya bagi anak berkebutuhan khusus. Anda juga dapat memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV untuk terus mengetahui informasi kesehatan. Mari kita langsung mulai saja program Ayo Sehat bersama saya, Elgi Fridianto. Pemirsa, mungkin ada yang belum tahu kalau tanggal 21 Juni kemarin diperingati sebagai Hari Musik Sedunia. Pada kesempatan tersebut, biasanya para musisi mempertunjukkan kebolehan mereka dalam bermusik. Dan ternyata pemirsa, musik tidak hanya menghibur, tetapi musik juga bisa dipergunakan sebagai salah satu bentuk terapi. Tapi apa sebenarnya terapi musik itu? Sebelum membahasnya nanti, mari kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa Ayo Sehat, tentu pernah mendengar istilah terapi musik bagi kesehatan. Ya, terapi musik bisa berupa mendengarkan musik, bernyanyi, menggerakkan badan sesuai irama, meditasi menggunakan iringan musik, hingga memainkan alat-alat musik. Terapi musik sendiri dapat diterapkan di berbagai kondisi, baik untuk orang dewasa ataupun anak-anak. Terapi ini dapat membantu mereka yang merasa kecemasan, depresi, dan trauma, sekaligus membantu untuk mengungkapkan sumber peristiwa trauma yang mendasarinya. Tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan mental mereka yang menjalaninya, terapi musik juga dapat diterapkan pada anak-anak berkebutuhan khusus. American Music Therapy Association atau AMTA menyatakan bahwa musik bisa menjadi terapi efektif bagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti Down syndrome, autisme, cerebral palsy, dan cedera otak. Melalui terapi musik, anak-anak berkebutuhan khusus dapat melatih motorik, membangun komunikasi dengan orang sekitar, meredam atau mengendalikan emosi, mengembangkan kognitif, serta meningkatkan rasa percaya diri. Dan untuk mengetahui lebih jauh seputar apa, bagaimana, serta manfaat terapi musik bagi anak berkebutuhan khusus, ikuti pembahasannya bersama sejumlah narasumber hanya di Ayo Sehat. Pemirsa, sudah hadir di studio bersama saya terapis musik Mbak Dian Natalina dan psikolog anak Mbak Ike Sugianto. Selamat pagi Mbak Ike, selamat pagi Mbak Dian. Selamat pagi. Bagaimana pagi, kabarnya? Mas El. Baik, sehat. Baik, sehat. Sehat Terus. Baik, pemirsa perlu menjadi informasi bahwa Mbak Ike, Mbak Dian, dan juga seluruh kru yang bertugas di program Ayo Sehat pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Oke, saya mau ke Mbak Dian dulu nih. Sebenarnya terapi musik itu apa sih Mbak Dian? Terapi musik itu ini dari banyak negara mendefinisikannya berbeda-beda. Tapi saya sangat setuju dengan yang kebetulan kami tim dari pemusik dan dokter, waktu itu psikolog, membentuk satu tim untuk menyusun musik khusus anak berkebutuhan khusus di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu 2013. Jadi kita mendefinisikan bahwa terapi musik itu adalah suatu terapi menggunakan media musik yang dilakukan oleh seorang profesional untuk meningkatkan kualitas hidup dari si klien. Jadi tidak hanya untuk yang maksudnya yang sakit gitu ya, tapi juga untuk yang sehat, untuk siapapun, untuk seluruh masyarakat bisa digunakan. Begitu. Jadi terapi musik itu untuk meningkatkan kualitas hidup secara holistik, keseluruhan. Jadi kalau kita bilangnya bukan hanya dari skills gitu ya, pikiran, tapi lebih ke mind, body, and soul gitu lah ya. Lebih ke dalam seluruh kesatuan ya. Betul sekali. Tapi sebenarnya apa saja sih yang termasuk dari terapi musik ini kan? Apakah dia harus main musik atau hanya mendengarkan saja itu Mbak Dian? Oke, jadi terapi musik itu terbagi atas dua bagian ya. Jadi ada terapi aktif, ada terapi pasif. Terapi aktif itu kita bermain. Yang maksudnya melakukan aktivitas musik. Bermain musik atau membuat lagu ya, segala kegiatan yang dilakukan bertatap muka gitu ya. Maksudnya si klien dengan si terapis melakukan hal yang bersama-sama, melakukan musik bersama-sama. Yang pasif itu ada dua juga. Pasif itu dibagi lagi, mendengarkan, di-guide, dibimbing gitu oleh si terapinya. Yang satu lagi itu kita sehari-hari itu kalau kita dengar musik itu ada bagian juga menjadi terapi bagi kita.
Jadi mendengarkan dengan tidak sengaja gitu ya. Itu pasif juga kan. Jadi kebetulan lewat terus Ternyata kita ngerasa terapi senang. juga. Iya, itu sebenarnya terapi juga. Baik. Secara garis besar aktif dan pasif. Aktif dan pasif, baik. Nah, dari Mbak Dian ini kebetulan tim Ayosehat sudah membuat data ya bahwa prosedur dari terapi musik ini seperti apa. Kita bisa lihat di tengah, ini prosedur dalam terapi musik. Ada asesmen, observasi, rencana terapi, evaluasi, dan hasil akhir. Mungkin bisa dijelaskan nih, Mbak Dian, bagaimana? Yang pertama pasti kita akan ada asesmen, observasi terhadap si kliennya. Dia punya latar belakang seperti apa, naturnya seperti apa gitu ya, kebutuhannya apa itu. Kemudian di asesmennya juga sebenarnya kita harusnya bekerja sama dengan dokter atau psikolog seperti Mbak Ike. Jadi nanti psikolog ya Mbak Ike ya yang memberikan saran kan kepada pasien ya gitu ya, ini harus ikut terapi apa gitu. Program terapi. Iya betul, karena selama ini yang saya terima mereka akan bilang ini soalnya disarankan sama psikolognya gitu untuk ikut terapi musik. Oh boleh, saya bilang gitu, karena itu kan detail ya Mbak ya untuk mengasesmen apalagi anak yang berkebutuhan khusus ya, betul. Mereka perlunya apa. Kemudian dari situ baru kita terapisnya bikin terapi plan, rencana terapi gitu ya. Terapi plan seperti apa nih? Apakah dia bisa melakukan tadi aktifnya? Aktif juga banyak kan? Mungkin bermain musik apa? Instrumennya apa? Gitu. Piano atau kah, gitar kah? Piano kah, gitar, drums atau apa yang dia bisa berlakukan? Atau justru dia nggak bisa pegang alat musik. Jadi dia cuma bisa nyanyi gitu. Nyanyi atau mendengar mungkin ya. Mengikuti ritmik pasti bisa semua kan. Jadi dia lari-lari tapi dia menyanyikan humming biasanya sih. Saya banyak murid saya yang humming gitu ya. Kemudian nanti kita adakan evaluasi berikutnya. Progresnya sampai mana nih gitu. Tentu evaluasi juga akan dilihat oleh psikolog berarti kan ya? Pasti. Jadi kita buat laporan setiap bulan, nanti mereka si orang tuanya biasanya bawa ke psikolog atau ke dokternya. Barulah ini itu hasil akhirnya keluar. Iya, baru nanti dilihat ada progres nggak sih, atau mereka perlu terapi yang lain juga untuk mendukung. Gitu. Baik. Nah, sekarang saya mau ke Mbak Ika nih. Tadi kan dijelaskan oleh Mbak Dian bahwa si asesmen dan observasi ini melibatkan psikolog dan juga bahkan dokter ya. Kalau dari psikolog sendiri Mbak Ika mungkin bisa dijelaskan nih, kenapa kira-kira harus manfaat dari terapi ini seperti apa? Karena musik itu bisa menyentuh perasaan. Jadi musik juga bisa membuat kita menjadi lebih rileks dan meredakan ketegangan yang ada. Karena ketika seseorang berada dalam kondisi stres, otaknya itu lebih banyak dibajak dalam mode fight or flight. Sehingga nggak bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan dan problem solving yang baik. Jadi musik ini bantu sekali untuk meredakan kecemasan. Selain itu betul tadi ritmik itu berkaitan dengan kerja otak kecil. Jadi orang yang otak kecilnya sudah berkembang dengan baik, dia akan bisa bergerak atau membuat irama yang stabil. Jadi sebenarnya nggak semua orang langsung bisa mengikuti ritmik untuk anak-anak ABK ini. Jadi baik sekali untuk musik ini bisa berperan untuk di sana. Berarti psikolog juga secara tidak langsung mengevaluasi ya saat jalannya terapi juga ya berarti ya. Baik, oke. Mbak Dian dan juga Mbak Ika, perbincangan kita ini masih seru banget, tapi kita harus jeda sejenak nih. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayosehat akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayosehat. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Ika dan juga Mbak Dian. Nah, saya mau ke Mbak Dian dulu nih. Mbak Dian, kalau untuk terapi musik bagi anak berkebutuhan khusus, ini apakah sama ya untuk prosesnya berarti ya dengan pasien lainnya? Pasien lain maksudnya dengan anak tidak berkebutuhan khusus? Oh oke, ya, jelas berbeda ya, karena masing-masing itu kan sesuai dengan kebutuhan. Jadi terapi musik itu ada untuk ibu hamil, ada untuk anak ABK, atau yang kecemasan juga. Jadi bermacam-macam sih, untuk yang penderita kanker, penyakit juga ada gitu. ABK tentunya beda. Dan di ABK sendiri kan banyak tuh jenisnya, Mbak Ike ya, berarti lebih detail menjelaskan. Jadi kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan gitu. Makanya kita itu harus membuat terapi plan secara spesifik, nggak bisa general gitu ya, nggak bisa menterapi satu kelas, satu grup gitu. Itu apa ya, efektivitasnya kurang kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi lebih baik memang personal
masing-masing individu. Tapi kalau untuk sasarannya sendiri apa yang dikejar mungkin dari terapi musik? Kalau ini ya untuk anak ABK ya. Untuk anak ABK. Kita pengen mereka lebih fokus, lebih rileks. Yang pasti itu tadi seperti Mbak Ike bilang, kalau udah tenang mereka bisa mendengar perintah atau maksudnya mendengar instruksi gitu ya. Harus seperti apa, harus duduk dengan tenang, harus mendengarkan seperti itu. Jadi ketenangan, relaksasi mereka, kemudian fokus, kemudian juga komunikasi. Karena untuk anak spesial yang kebetulan saya tangani, mereka susah berkomunikasi gitu ya. Untuk mendengarkan, mengikuti apa menjadi instruksi itu sangat sulit. Jadi itu sih tujuannya untuk anak ABK. Baik. Oke, ke Mbak Ika sekarang. Kalau untuk manfaat dari terapi musik ini bagi ABK, ini seperti apa dari sisi psikologisnya? Dan apakah ini ada kesulitan mungkin ya? Tantangannya seperti apa? Iya, semua jenis terapi itu harus disesuaikan, di-assessment sesuai dengan kebutuhan saat itu dan kemampuan anak saat itu. Jadi tadi mungkin yang paling sederhana adalah membuat anak lebih rileks. Karena anak ABK itu tantangannya tidur, Mas El. Oh, tantangan. Ya. Jadi tidurnya nggak teratur. Kalau malamnya kurang tidur, pasti paginya insomnia, kan ya? Nggak bisa dibilang insomnia sih, karena kan regulasi tubuhnya masih kurang baik gitu ya. Jadi kan paginya juga untuk berterapi susah gitu. Jadi ya tadi untuk lebih rileks, untuk lebih siap menunjang proses terapi yang lainnya. Kalau untuk tantangannya sendiri ini apakah sama ya untuk setiap ABK? Atau memang ada beberapa yang memiliki tantangan lain? Tentu saja tantangannya berbeda-beda tergantung dari level jenis gangguan dan jenis tingkat keparahannya. Yang pertama pastinya seseorang anak ini perlu untuk lebih regulasi diri dulu. Karena ada juga anak ABK yang hanya lari ke sana ke sini gitu ya, tidak bisa menerima arahan. Ketika mereka bisa menerima arahan, barulah masuk instruksi-instruksi sederhana. Mungkin menirukan ritme seperti tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 1 kali, tepuk meja atau ada ini ya. Iya. Benar. Atau ada marakas, perkusi-perkusi sederhana. Yang tujuannya bukan supaya mereka mahir bermain alat musik, tetapi bagaimana mereka melatih fokus mendengarkan, kemudian mengcopy ketukan tersebut dulu supaya lebih fokus dan konsentrasi. Baik. Kalau bicara mengenai usia nih Mbak Ike ya, kalau untuk usia berapakah untuk anak ABK ini yang bisa dilakukan terapi musik? Pengalamannya Mbak Dian seperti apa nih? Kalau kebanyakan ya tadi kalau yang harus mengikuti arahan, berarti dia harus bisa menerima instruksi. Kadang ABK nggak bisa ditentukan berdasarkan umur soalnya Mas El. Umur kronologis dengan umur kemampuannya kadang nggak matching. Jadi tergantung dari kemampuan prasyaratnya. Baik. Nah, kalau dari Mbak Dian mungkin kan tadi Mbak Ike bilang kira-kira dari yang melakukan terapi musik bersama dengan Mbak Dian ini untuk rentang umurnya umur berapa Mbak? Saya pernah yang umurnya 2 tahun ke 3 gitu ya. Naik ke 3. Jadi memang belum bisa apa-apa gitu ya Mbak Ike ya. Mereka memang nggak bisa ngerti. Tapi waktu kita tadi misalnya nyanyi, kita tepuk tangan, mereka copy ikut tepuk tangan. Nah itu kan berarti kita sudah menjalin komunikasi dulu gitu kan. Jadi ada hubungan, itu yang penting juga sih di terapi musik, menjalin hubungan antara si terapis dengan si kliennya gitu ya. Nah itu yang sebenarnya itu sulit dibangun awalnya tuh, karena kita harus mencari perhatian dia supaya dia ngeliat ke kita, supaya dia bisa fokus. Nah itu dia. Jadi tadi tergantung juga anaknya ya. Tapi saya pernah yang itu umur 2, 3 itu mereka ya ikut main perkusi gitu ya, ikut klep, ikut ini. Jadi karena kalau anak-anak yang spektrum autis, engagement itu sangat penting. Jadi engagement itu saya ngerjain apa, dia tertarik dan dia pengen join dengan apa yang saya kerjain. Dia harus menarik perhatian dia berarti untuk mau melakukan hal itu. Betul. Jadi dapat engagementnya aja, dia mau tepuk tangan aja kita udah happy banget. Benar. Dan itu panjang waktunya. Maksudnya tidak bisa ditentukan. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang ini tuh baru udah 2 bulan kok nggak ada hasilnya sih. Itu 1 bulan loh kita supaya dia tuh ngelihat kita dulu. Baru bisa ngelihat itu baru ngelihat kita bulan, itu tuh cukup lama. Hal yang ini ya perlu waktu gitu ya prosesnya itu. Benar. Nah, Mbak Ike tadi kan Mbak Dian mengatakan bahwa ada orang tua pun yang istilahnya tidak sabar ya melihat untuk hasilnya ini. Tapi kalau misalnya dari sisi psikolog sendiri, peran orang tua saat seorang anak ini melakukan terapi musik, apa yang harus dilakukan? Tidak harus terapi musik sih, terapi ya. Iya,
Betul sekali. Secara umum orang tua sangat punya peran yang penting sekali dalam keberhasilan terapi. Yang pasti komitmen dan konsistensi. Komitmen dan konsistensi juga dalam memberikan stimulasi di rumah. Nah, stimulasinya kan juga harus menjaga pola makan, kemudian stimulasi di rumah. Yang sangat penting ya Mas El, itu stimulasinya vestibular, proprioseptif, sama taktil. Jadi 3 indera ini yang harus menjadi dasar dan fondasi untuk kemajuan perkembangan anak-anak ini. Baik. Tapi kalau untuk ini untuk Mbak Dian ya, kalau untuk di terapi musik ini apakah orang tua juga ikut ke dalam saat melakukan terapi itu, Mbak? Selama ini saya nggak terlalu menyarankan ya, karena kadang-kadang anak-anak ini kalau ngeliat orang tuanya, nah mereka langsung ini ya? Nggak mau inilah, Nggak terus mau maunya ini. nempel sama orang tuanya gitu. Jadi saya selalu bikin itu tadi, buat laporan tentang perkembangan anaknya, dan seperti tadi Mbak Ike, harus ada bimbingan juga di rumah. Jadi dukungan dari keluarga itu penting banget sih. Jadi dalam tidak proses hanya di terapi. tempat terapi, tapi di rumah juga harus dilakukan dukungan yang lebih ya? Iya, Baik, betul. Betul. Oke, nah Mbak Dian, Mbak Ike, perbincangan kita masih menarik, tapi kita harus jeda lagi nih. Pemirsa, jangan beranjak dulu, program Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat, pemirsa. Masih bersama dengan Mbak Dian dan juga Mbak Ike. Mbak Dian, saya mau ke Mbak Dian dulu nih. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari netizen nih. Sudah ada yang masuk dan sudah dikumpulkan tim Ayo Sehat. Kita bisa lihat di tengah. Untuk pertanyaannya adalah, keponakan saya usia 6 tahun, punya masalah motorik. Terapi musik yang tepat untuknya seperti apa? Silakan Mbak Dian. Oke, kalau berhubungan dengan motorik, tentunya dia ada aktivitas bermusik yang menggunakan tubuhnya gitu ya, kegiatannya. Mungkin bisa diajak untuk melakukan terapi musik perkusi. Karena di perkusi kan kita belajar koordinasi, fokus untuk mengikuti ritmik tadi gitu. Jadi saran saya ya itu mengikuti yang perkusi, atau juga bisa untuk motorik halusnya main piano. Karena kan ini ya Ujung jari ya? ujung-ujung jari ini kan pusat syaraf ini untuk menstimulan itu tadi ya, syaraf-syaraf dia. Gitu. Baik. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah, saya punya saudara yang Down syndrome. Kalau di terapi pakai musik, perkembangan seperti apa yang bisa diperoleh? Saya juga pernah tuh dapat yang murid seperti ini, Down syndrome ya. Jadi itu mereka orang tuanya bilang bahwa sekarang anaknya bisa dia berkomunikasi, maksudnya mendengarkan, karena dia sudah fokus waktu kita melakukan terapi proses dengan musik itu. Kemudian juga ada yang bisa nyanyi juga malah. Jadi dia mengikuti melodi waktu kita main piano atau alat instrumen yang ada melodinya, dia mulai bisa ngikutin. Karena itu kan juga perlu effort untuk mengikuti melodi, jarak intervalnya itu juga membuat mereka suatu proses untuk bisa mengikuti dengan jelas, dengan clear, dengan ada awal, ada akhir. Nah, itu juga belajar dari situ nanti. Baik. Nah, kalau bicara mengenai terapi ini sendiri ya, Mbak Dian ya. Kalau untuk waktunya kan tadi Mbak Dian bilang tidak bisa diukur. Tapi kalau untuk rata-rata sendiri itu apakah ada waktu yang ditentukan ya? Mungkin dari pertama kan tadi dia bisa melihat kita aja 1 bulan itu sudah happy banget. Tapi kalau untuk total dari dia melakukan terapi musik itu kira-kira berapa lama? Maksudnya untuk sekali Sekali pertemuan itu kan sekali pertemuan berapa lama? sekali pertemuan kita 30 menit sih. 30 menit. 30 menit itu pun juga mungkin 15 menit aja ya bisa ini Bisa ya. ini. In touch ya. Selebihnya ya harus gimana caranya mengajak dia untuk fokus gitu. Kalau untuk melihat progres minimal 6 bulan. Minimal 6 baru bulan. kelihatan. Iya, maksudnya ya itu pun beda-beda ya masing-masing ya. Tapi kita kalau di tempat sekolah kita lihat 6 bulan progresnya seperti apa. Oke, Apakah ada dan itu kemajuan? juga dengan bantuan psikolog juga pasti dilihat evaluasi ya? Sepertinya juga perlu penunjang terapi yang Iya, lain pastinya. kalau ABK. Oh, harus ada terapi penunjang Iya. juga? Iya, misalkan tadi yang ditanya tentang motorik, berarti kan apakah perlu terapi okupasi Iya, atau benar terapi sekali. fisioterapi. Tapi tentunya kalau dengan musik jadinya lebih semangat ya Iya. untuk bergerak, untuk manjat, Kalau untuk misalnya bilang kita lompat-lompat. nggak usah jadi nggak terlalu stres karena kita main musik atau mendengarkan musik ya. Dan sebenarnya yang sederhana kan orang tua suka
putar musik di Betul. manapun, terus music and movement kayak kepala, pundak, lutut, kaki, itu sebenarnya body awareness loh Mas El. Body awareness itu penting sekali karena ada anak-anak yang misalkan kita bilang begini, yang dipegang malah di sini. Benar. Jadi itu juga sesuatu hal yang penting sekali. Tapi kalau untuk ini dari Mbak Ike dulu ya, berarti ya, himbauan sendiri untuk orang tua, mungkin buat pemirsa Ayo Sehat di rumah juga, seperti apa nih baiknya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, terapinya seperti apa? Silakan. Saya merasakan sekali di masa pandemik seperti ini, orang tua mengalami dilema, apakah harus mengirimkan anak-anak ke pusat terapi atau di rumah. Jadi kalau boleh menghimbau, himbauan saya adalah tetap semangat dan tetap menstimulasi anak-anaknya dengan apapun juga yang bisa dilakukan. Sekarang banyak sekali materi-materi belajar yang bisa kita akses dari sosial media. Betul. Tinggal kita minta pengarahan dari ahli yang mana yang perlu dikerjakan di rumah. Jadi tetap semangat aja dan tetap menstimulasi semuanya. Oke, baik. Nah, untuk Mbak Dian, silakan himbauannya seperti apa nih untuk pemirsa Ayo Sehat? Saya serupa dengan Mbak Ike gitu ya, untuk khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, karena jangan berhenti gitu, tetap harus terus jalan karena itu bekal buat mereka juga untuk mereka nanti bisa hidup mandiri. Betul. Jadi tetap melakukan terapi dan dukungan keluarga itu penting banget. Bukan hanya orang tuanya aja, tapi adik, kakaknya, saudaranya, Nomor satu lingkungannya ya, itu penting sekali. Jadi terus dilakukan dimanapun. Kalau sempat, kalau kita tahu pandemik, orang tua juga ini ya dalam kondisi yang perlu bekerja, perlu beraktivitas, tapi tetap mendukung anaknya untuk melakukan terapi. Baik. Terima kasih Mbak Dian dan juga Mbak Ike untuk informasinya. Usai sudah pemirsa, 30 menit kami menemani Anda di program Ayo Sehat edisi kali ini. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Senin hingga di Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Algin Fridianto, Mbak Ike dan juga Mbak Dian pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa.